Selamat datang dan selamat bertemu di mata kuliah Mekanika Struktur. Mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya pada semester ganjil, yaitu pada mata kuliah Kalkulus 1 kemarin ya. Tetapi mungkin ada juga yang belum mengenal saya. Jadi perkenalkan secara singkat, nama saya Dwi Hartini, biasa dipanggil Ibu Dwi atau Ibu Tini ya. Dan saya akan mendampingi Anda belajar pada mata kuliah Mekanika Struktur ini. Nah, mata kuliah Mekanika Struktur ini bobotnya adalah 3 SKS gitu ya. Pada pertemuan pertama ini apa yang ingin saya sampaikan? Jadi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai kontrak perkuliahan kita. Kemudian nanti materi pengantar untuk mata kuliah Mekanika Struktur. Dan yang ketiga, mengenai silabusnya. Jadi apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah Mekanika Struktur ini selama 1 semester gitu ya. Jadi itu poinnya. Kita langsung saja untuk ketentuan pelaksanaan perkuliahan ya. Jadi untuk perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 itu secara umum kita mulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Untuk jumlah pertemuannya masih 14 kali ya, dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Nah, jadwal kita untuk mata kuliah Mekanika Struktur itu hari Selasa ya, tiap hari Selasa. Kemudian jamnya 10.40. Perkuliahannya masih kita laksanakan dengan metode online atau pembelajaran jarak jauh melalui portal Elena 2 ini ya. Dan secara umum kita mulai pada minggu ini 8 Maret 2021 dan untuk kelas Mekanika Struktur tanggal 9 ini ya gitu. Untuk pelaksanaan kuliahnya, baik nanti materi perkuliahan ataupun link materi, tugas, kuis, UTS dan UAS serta presensi, ini semua akan disampaikan melalui portal Elena 2 juga gitu ya. Jadi semuanya satu paket di sini. Kecuali nanti mungkin ada info-info yang lain ya akan disampaikan, misalkan nanti kita mau belajar secara tatap muka melalui jarak jauh ya, misalkan melalui Zoom, nanti akan diinfokan gitu. Kemudian untuk evaluasi dalam hal di sini adalah UTS dan UAS-nya. Ini pelaksanaannya untuk UTS adalah tanggal 26 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Kemudian untuk jadwal UAS-nya tanggal 19 sampai dengan 30 Juli 2021. Syarat mengikuti UAS adalah minimal kehadiran 70%. Mungkin ini sudah saya sampaikan juga di semester ganjil bagi yang bertemu dengan saya ya. Itu syaratnya ini sudah saya sampaikan. Mungkin nanti juga tentang persyaratan yang lain ya, itu juga masih sama, tetapi perlu saya sampaikan di sini supaya Anda mulai paham ya bahwa sistemnya untuk perkuliahan di sini seperti itu gitu ya. Oke, kemudian untuk nilai akhir itu juga masih sama, kita nyatakan dengan huruf A, B, C, D, E gitu ya. Tidak ada A+, B+ atau AB atau apa, tapi hanya A, B, C, D ataupun E. Kemudian bobot setiap komponen ini juga saya sampaikan, mungkin untuk setiap dosen berbeda, mungkin perbedaannya hanya pada masalah kehadiran dan tugas ini ya presentasinya, tetapi untuk UTS dan UAS saya kira masih sama
gitu ya. Jadi perlu ditekankan di sini UTS dan UAS ini bobotnya besar ya. Jadi supaya diharapkan Anda bisa belajar lebih giat. Kemudian nilai akhir ini akan otomatis diisi oleh sistem dengan ketentuan huruf ya nanti ya. Dan huruf tadi itu artinya ini di nilai akhir angkanya ini ya. Jadi jika Anda ingin dapat nilai A ya minimal dapat 80, nilai B 65, nilai C 55, nilai D 40 dan seterusnya seperti itu ya. Ini coba Anda mulai dihafal ya. Nilai A bagaimana, B bagaimana gitu ya. Itu supaya Anda punya target dan Anda lebih giat lagi untuk belajar. Untuk remedi ini kita laksanakan tanggal 8 sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Jadi ini kalau misalkan Anda pengen nilainya diperbaiki ya, misalkan di semester ini nanti nilainya ada yang jelek ya, tetapi pengen cepat nilainya bisa berubah ya, menjadi lebih baik itu dalam waktu yang relatif singkat ya, bisa dilakukan di remedi ini. Nanti jadwalnya diingat saja ya, jadwal UTS, jadwal UAS, jadwal remedi ini dicatat saja, atau nanti bisa diingat di slide yang saya berikan nanti ya. Kemudian syaratnya masih sama, mengikuti perkuliahan semester genap 2020-2021, dan untuk perubahan nilai remedi maksimal naik 2 grade. Misalkan nanti Anda dapat C, bisa nanti dapat A ya, tapi ya tentu saja dengan usaha Anda supaya nanti ada perbaikan. Apakah nanti nilai remedi itu pasti berubah? Belum tentu ya, sesuai dengan nanti hasil yang Anda dapatkan tuh bagaimana gitu ya. Jadi kalaupun berubah itu bisa maksimal naik 2 grade. Oke, itu tadi untuk kontrak perkuliahan kita ya. Semoga Anda sepakat dengan yang saya sampaikan ya. Jadi mulai Anda memahami ya untuk jadwal perkuliahannya bagaimana ya, pelaksanaannya kapan, kemudian tadi untuk nilainya ya, penilaiannya itu bagaimana, bobotnya bagaimana, itu silahkan nanti dipahami ya, supaya nanti Anda sudah paham dengan apa yang artinya Anda akan paham dengan sistem pembelajaran di sini gitu ya. Seperti itu. Kita ke pengantar mekanika struktur ya. Jadi supaya ini Anda paham ya. Anda paham sebelum belajar lebih mendalam lagi. Perlu disampaikan ya. Kenapa mata kuliah ini dinamakan mekanika struktur? Apa artinya mekanika gitu ya? Jadi kalau dalam istilah secara umum itu adalah mekanika teknik gitu ya. Tapi dalam mata kuliah ini diberi nama mekanika struktur ya. Untuk materi keterkaitannya apa saja? Jadi untuk materi sebelum atau materi pendukungnya itu fisika dasar 1. Saya kira sudah dipelajari di semester 1 ya. Semoga nilainya bagus semuanya sehingga nanti ini akan menjadi bekal untuk belajar mekanika struktur. Nah, setelah Anda bisa belajar atau bisa lulus mekanika struktur ini, nanti akan dipakai untuk materi analisis struktur pesawat terbang ya, di semester lanjut tentunya begitu. Nah, ini jadi seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Kita belajar tentang mekanika struktur ini, tentang mekanika gitu ya. Jadi tujuannya supaya Anda memahami dan mampu menganalisis kasus-kasus mekanika statika ya. Jadi khusus pada kasus-kasus mekanika statika gitu. Apa itu mekanika statika? Ya, kita akan belajar di sini. Mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Apa atau definisi dari mekanika itu? Nah, ini yang penting. Nah, jadi
mekanika itu sebenarnya adalah cabang dari ilmu fisika ya. Makanya tadi bahwa ilmu atau mata kuliah pendukungnya adalah fisika dasar. Maka perlu di sini mekanika itu dikatakan sebagai cabang ilmu fisika ya, cabang ilmu fisika yang berbicara tentang apa? Keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Jadi mekanika itu intinya pertama cabang dari ilmu fisika. Kedua, di sini mempelajari tentang keadaan diam atau bergeraknya benda-benda. Ketiga, gerak tadi disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada benda itu. Itu mekanika. Paham ya? Oke. Kemudian mekanika sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah mengenai mekanika benda tegar, ini rigid bodies, jadi benda rigid ya. Kemudian kedua deformable bodies. Ketiga fluids. Jadi ada 3 ini ya. Jadi apa itu benda rigid ini ya? Rigid bodies ini apa? Deformable bodies ini apa? Jadi benda rigid itu adalah benda yang tidak berubah bentuknya jika pada benda itu bekerja sejumlah gaya ya. Atau nanti bisa dikatakan perubahannya itu kecil sehingga diabaikan. Itu ya. Jadi benda rigid sebutan lainnya adalah benda tegar ya. Kalau Anda mendengar benda rigid atau benda tegar, artinya benda itu tidak bisa berubah bentuk ya, meskipun nanti bisa kita katakan ya perubahannya sangat kecil gitu ya, perubahannya sangat kecil. Nah, jadi itu diabaikan itu ya, itu benda tegar ya. Jadi seperti itu. Kebalikannya untuk yang benda rigid ini, kebalikannya adalah deformable bodies. Jadi benda itu akan mengalami perubahan bentuk ya, jika memang pada benda itu akan bekerja gaya itu ya. Jadi memang perubahan bentuk itu ya akibat adanya gaya yang bekerja. Nah, jadi itu kebalikannya itu ya. Kemudian di sini untuk yang mekanika fluida ini ada incompressible dan compressible gitu ya. Oke, sekarang yang benda rigid tadi ini kita bagi lagi menjadi statik dan dinamik ya. Apa itu yang statik dan dinamik? Statika berkaitan dengan keseimbangan benda-benda ya, yaitu benda-benda yang dalam keadaan diam maupun yang bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kalau berbicara tentang statik, tidak hanya berbicara benda dalam keadaan diam saja. Benda dalam keadaan bergerak tetapi dengan kecepatan yang tetap itu namanya juga dalam keadaan statis gitu ya, statika ya. Kalau dinamik bagaimana? Dinamika ini berkaitan dengan gerak benda-benda yang dipercepat. Jadi ada percepatannya. Kalau yang statis, percepatannya sebenarnya bisa dikatakan ada berapa? Percepatannya sama dengan 0 gitu kan. Jadi kecepatannya tetap gitu. Jadi statika ini kasus khusus dari suatu percepatan ya, karena percepatannya sama dengan 0 tadi itu ya. Jadi perlu diingat bahwa statis itu tidak hanya berbicara mengenai benda-benda dalam keadaan diam, tetapi di sini juga berbicara mengenai benda-benda yang bergerak dalam kecepatan tetap gitu ya. Gitu. Oke, kemudian untuk yang mekanika fluida ini incompressible dan compressible. Yang incompressible itu artinya tidak dapat mampat, contohnya air. Kemudian yang compressible itu dapat mampat, contohnya udara atau gas. Untuk mekanika fluida ini ada mata kuliah sendiri ya. Jadi sudah dipelajari
mungkin beriringan ya di semester ini juga mekanika fluida, di semester 2 ini juga ya gitu. Jadi selain Anda belajar mekanika fluida, ini juga belajar di sini mekanika struktur ya. Jadi yang kita pelajari di sini yang mana ya, kan ini sendiri. Kalau ini saya katakan ini mata kuliah sendiri, tidak di sini ya. Yang kita pelajari di sini adalah mengenai mekanika benda tegar. Benda tegar itu yang mana? Kan ada statik dan dinamik, yaitu yang statik. Jadi jelas ya. Yang akan kita pelajari pada mata kuliah mekanika struktur di sini adalah mekanika benda tegar yang statik. Ya. Jadi mekanika tadi adalah cabang dari ilmu fisika ya yang berbicara tentang keadaan diam dan bergeraknya suatu benda akibat diberikan suatu gaya pada benda tersebut gitu ya. Nah, mekanika tadi terdiri dari benda rigid, kemudian deformable bodies dan fluids. Nah, untuk benda tegar atau benda rigid ini tadi, sekali lagi, benda itu tidak mengalami perubahan bentuk ketika ada gaya yang bekerja pada benda itu. Atau di sini dikatakan perubahan dari benda itu sangat kecil, sehingga perubahan yang sangat kecil tadi itu kita abaikan gitu ya. Kemudian benda rigid atau benda tegar ini yang statis, artinya nanti benda tegar itu khusus mempelajari benda-benda yang dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, berkaitan dengan keseimbangan. Itu yang kita pelajari. Jelas ya? Itu. Jadi tidak bertanya lagi nanti ya, tidak bingung lagi ya, apa tuh yang kita pelajari dalam mekanika struktur ini, karena mekanika itu luas gitu ya. Jadi kita batasi di sini mekanika struktur tadi yang benda tegar dan statis itu ya, harus paham di sini dulu. Kemudian untuk ilmu statika dan dinamika ini ada hukumnya ya. Ini akan dipakai di dalam mata kuliah mekanika struktur ini. Karena memang itu hukumnya itu saja, nanti akan bekerja, akan dipakai untuk semua kasus dari mekanika statika di sini gitu ya. Jadi kalau tadi yang kita pelajari mengenai statika berkaitan dengan keseimbangan benda-benda dalam keadaan diam ataupun bergerak dengan kecepatan tetap, hukumnya apa? Dulu di fisika dasar 1 saya kira sudah disampaikan tentang hukum Newton ya. Hukum Newton, Anda harus paham ini, harus hafal. Hukum Newton itu ada berapa? Ya, ada 3 gitu ya, ada 3. Yang pertama bunyinya bagaimana, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Harus hafal ini. Coba nanti ditengok lagi ya, 3 hukum Newton itu tadi ya. Dan untuk statika ini yang akan kita pelajari ya, ini berkaitan dengan hukum Newton yang pertama ya. Kalau hukum Newton yang kedua ini untuk yang dinamika ya, hukum yang dinamika, karena di situ mengalami suatu percepatan. Meskipun tadi saya katakan bahwa sebenarnya statika ini adalah kasus dinamika yang khusus karena nilai percepatannya adalah sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau hukum 3 itu dipakai nggak Bu? Iya, dipakai. Hukum aksi reaksi akan dipakai di sini ya. Aksi dan reaksi ya. Jadi itu. Tetapi khususnya nanti yang perlu ditegaskan adalah di sini statika itu berkaitan dengan hukum pertama, hukum Newton yang pertama gitu. Ya. Apa itu hukum Newton yang pertama? Ya ini tadi berkaitan dengan keseimbangan. Secara matematis bagaimana? Secara matematis ya. Secara matematis bagaimana? Mungkin pernah mendengar dan pernah ini ya, belajar juga di fisika dasar. Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0 gitu ya. Nah itu. Jadi di situ
Artinya apa toh sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Penjumlahan semua gaya yang bekerja di benda itu sama dengan 0. Penjumlahan momennya juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu kalau secara matematis kita rumuskan seperti itu. Ya. Itu penting, harus diingat ya. Jadi ini yang akan kita pakai nanti untuk menyelesaikan kasus-kasus mekanika statika ya. Hanya ini, hukumnya ini aja. Kalau Anda paham hukum Newton yang pertama, ya Anda yakin pasti bisa menyelesaikan kasus-kasus mekanika statika gitu ya. Hanya ini rumusnya, nggak ada rumus-rumus yang lain. Jadi mekanika struktur itu mudah karena hanya rumus ini yang akan menjadi pedoman kita gitu ya. Jadi itu rumus dasar ya. Ini nanti ada sedikit tambahan, tapi dasarnya di sini saja, tidak ada yang lain gitu. Oke. Kemudian mengapa kita perlu belajar mekanika pada benda rigid ya, benda tegar? Mengapa? Jadi ini ada alasannya yang perlu kalian tahu, yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi harus tahu alasannya. Mengapa Bu kita belajar mekanika benda tegar? Tuh. Pertama, karena memang benda tegar ini membentuk basis yang sesuai dengan desain dan analisis atau terhadap banyak tipe perlengkapan struktur mekanik atau juga listrik yang dijumpai dalam desain gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mekanika benda tegar memberikan bagian latar belakang yang perlu untuk mempelajari mekanika deformable bodies dan juga mekanika kuda. Jadi sebagai modal, sebagai dasar Anda belajar mekanika-mekanika yang lain gitu. Sebenarnya ini belajarin dulu gitu ya. Jadi melatar belakangi dari suatu mekanika ya. Jadi ini dulu dasarnya. Itu. Kemudian yang kita pelajari tadi adalah mekanika benda tegar yang statis. Dan mengapa statis ini pantas mendapatkan perlakuan terpisah di dalam keteknikan atau perekayasaan? Karena memang banyak benda itu dirancang dengan tujuan bahwa mereka tetap dalam kesetimbangan gitu ya. Itu nah, alasannya seperti itu, mengapa kita belajarnya yang mekanika benda tegar statis. Nah, paham ya? Itu. Oke, itu tadi mengenai materi pengantar yang memberikan gambaran kepada Anda apa itu tentang mekanika, apa yang akan Anda pelajari di dalam mata kuliah mekanika struktur ini gitu ya. Setelah Anda mendapatkan pandangan ini, maka sekarang akan saya sampaikan mengenai silabus mekanika struktur, di mana isinya ini nanti materi atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan tiap minggunya gitu ya. Untuk minggu pertama ini sekarang ya, tadi sudah saya sampaikan mengenai materi pengantar dan ini silabusnya ya. Akan saya sampaikan juga ini nanti kontrak perkuliahan gitu. Untuk pertemuan kedua mengenai pengenalan statika, masih nanti akan saya kenalkan tentang statika, kita perdalam di pertemuan kedua. Kemudian pada pertemuan 3-4 mengenai kesetimbangan partikel ya, karena statika itu berkaitan dengan kesetimbangan ya. Jadi nanti kesetimbangan pertama kita pelajari dulu partikel, yang artinya yang 2 dimensi dulu ya. Nanti ada yang 3 dimensi kita pelajari di pertemuan 7. Pertemuan 5-6 ini tentang momen gaya gitu. Kemudian setelah itu UTS dan pertemuan 8 pembahasan UTS. Ke 9-10 kita belajar tentang kesetimbangan benda tegar ya. Mungkin kita singgung nanti sebentar di pertemuan 8 tentang kesetimbangan benda tegar. Kalau tadi kesetimbangan partikel terlebih dahulu ya. Jadi kesetimbangan partikel itu kita pelajari terlebih dahulu, karena memang sebagai dasar sebelum kita belajar mengenai kesetimbangan benda tegar ini. Kemudian pertemuan 11-12 tentang beban terdistribusi dan
pusat massa. Pertemuan 13-14, gaya internal, diagram gaya geser, dan momen. Kemudian nanti UAS. Itu ya, kira-kira itu bisa dicatat nanti pertemuan tiap minggunya apa, dan nanti disiapkan gitu ya. Ini akan lebih mudah untuk belajarnya kalau Anda sudah menyiapkan terlebih dahulu. Untuk referensi sebenarnya bebas ini, tetapi untuk yang utama saya sampaikan yaitu untuk bukunya Hibbeler, Mekanika Teknik Statika edisi Bahasa Indonesia ya. Ada yang utama, tetapi tidak menutup kemungkinan Anda nanti juga belajar pada referensi yang lain ya, bebas ya. Itu saya kira itu yang saya sampaikan di pertemuan pertama ini ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih akan belajar tentang mekanika statika gitu. Jadi tentang statika itu apa gitu ya, sesuai dengan silabus tadi yang saya sampaikan. Kita perdalam di sini tentang statika itu ya. Silahkan dipersiapkan untuk minggu depan gitu. Terima kasih.